Puasa mengajarkan pada kita tentang arti pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Nafsu kalau tidak dikendalikan maka akan membahayakan diri kita sendiri sebagai manusia yang tadinya menjadi manusia yang mulia, pribadi yang baik. Boleh jadi karena mengumbar hawa nafsu maka bisa menjadi pribadi atau derajatnya lebih rendah daripada binatang. Untuk itu hal ini dirasakan oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri pembesar waktu itu. Tetapi Yusuf lebih memilih keimanan kepada Allah dan mengendalikan nafsunya walaupun risikonya dia harus dipenjara. Sama seperti di sini. Zaman sekarang ini kadangkala menggoda kita dengan jabatan, harta benda, dan lain sebagainya. Kalau ada istilah yang kadangkala mengganggu kita, godaannya adalah tahta, harta, dan wanita. Begitu kebalikannya untuk wanita, yaitu tahta, harta, dan pria. Jadi tidak hanya prianya saja ya. Itu semuanya kalau kita tidak kuat imannya, maka dalam menjalani kehidupan ini kita akan menjadi sia-sia. Maka dari itu Yusuf mengakui itu, bahwa nafsu, tarikan hawa nafsu itu luar biasa. Kecuali tanpa pertolongan dari Allah maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana firman Allah menukilkan kisahnya dan pengakuan Nabi Yusuf tersebut dalam surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada manusia agar dia merasakan, kemudian menjadikan dia mulia dan senantiasa terbaik di sisi Allah Ta'ala, yaitu menjadi derajat takwa. La'allakum tattaqun. Maka ditekankan bahwa kemuliaan itu hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Harta benda duniawiyah, jabatan dan sebagainya itu hanya sementara. Kalau wayahe pensiun ya pensiun. Saya sebentar lagi juga pensiun, Pak. Tinggal 2 tahun lagi. Batasnya sudah ada. Tapi godaan itu terus menerus. Apalagi mari kesempatan yang terakhir ini kita gunakan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kita kendalikan, jangan sampai kemudian kita tergoda oleh rayuan sehingga banyak zakat malnya daripada zakat malnya. Apalagi kalau sudah ada gambaran diskon 50%, diskon 70%, padahal harganya memang sudah dinaikkan. Nah, itu memang tarik-menarik aja. Kita tergoda sehingga THR baru cair aja sudah bablas. Sing pensiunan THR apalagi gaji pensiun naik 12%. Ini semuanya di dunia ini, maka kita harus mengendalikan diri, jangan sampai kemudian kita terjebak pada foya-foya. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, bermegah-megah menjadikan engkau lalai. Jangan begitu dan seterusnya, sehingga kita lupa, terjebak pada masuk ke dalam neraka jahim. Setan ini sudah mulai senang karena mau dibuka belenggunya. Pintu neraka sudah mulai dibuka. Yang tadinya pintu surga dibuka, sekarang pintu neraka mulai akan dibuka karena Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau dalam kisah dalam sebuah hadis menyebutkan, pada saat itu banyak malaikat yang bersedih dan menangis. Karena apa? Satu, Ramadan akan meninggalkan dunia. Kemudian yang kedua, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu kesempatan yang terbaik tetapi tidak digunakan untuk bermunajat kepada Allah, termasuk memohonkan ampunan
dan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka dari itu kesempatan yang terakhir, tinggal berapa hari lagi, mudah-mudahan kita akan menemui keberkahan yaitu Lailatul Qadar. Di dalamnya kita memohon kepada Allah paling tidak 4 hal. Yang pertama, dikuatkan imannya. Yang kedua, diampuni segala dosanya. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keempat, dijauhkan dari siksaan api neraka. Dengan doa yang sering kita baca, Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Panjatkan doa yang terbaik, termasuk kalau kita terlilit hutang dan tidak mampu menyaur hutang, silakan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan di 23 malam Allah akan berikan jalan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa.